Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Imran Saleh dengan NIM 010118222705 dengan mata kuliah Lembaga Ekonomi Islam Ainulaya jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan di tengah pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu peran bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah dalam penguatan sistem keuangan Islam di Indonesia. Bayangkan, jika sebuah sistem keuangan yang tidak hanya memberikan layanan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, sistem yang bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Inilah visi dari keuangan Islam, dan ketiga lembaga inilah yang menjadi tulang punggungnya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa pertanyaan penting yang ingin kita jawab bersama. Yang pertama, apa itu bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah secara konseptual? Yang kedua, itu apa yang membedakan mereka dengan lembaga konvensional? Yang ketiga, itu bagaimana peran mereka dalam memperkuat ekosistem keuangan Islam di Indonesia. Yang keempat, tantangan apa saja yang mereka hadapi di era digital dan globalisasi. Dan yang terpenting, strategi apa yang bisa diterapkan agar mereka semakin kuat dan relevan di masa depan. Melalui video ini, kita akan mencoba menjawab semua pertanyaan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan keuangan syariah di tanah air. Saya harap setelah mendengarkan presentasi ini, rekan-rekan akan memiliki pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana sistem keuangan syariah bisa menjadi solusi nyata bagi tantangan ekonomi modern hari ini. Nah, mari kita mulai bersama. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dan konsep dasar. Kita mulai dengan bank syariah. Bank syariah atau lembaga keuangan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi, bank syariah itu bukan sekedar bank untuk orang muslim. Ini juga adalah bank yang beroperasi dengan prinsip yang jelas, yaitu tidak ada bunga, tidak ada goror, dan tidak ada maisir. Sebaliknya, transaksi di bank syariah ini menggunakan konsep bagi hasil antara bank dan nasabah. Misalnya, kalau kamu punya usaha dan pinjam modal dari bank syariah, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi, ya sama-sama merasakan. Itulah yang disebut dengan profit dan loss sharing. Untuk memastikan bahwa setiap produk dan layanan benar-benar halal dan sesuai syariat, Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Mereka ini seperti pengawas agama yang memastikan semua aktivitas bank tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Di Indonesia sendiri, Bank Syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 dan bisa berbentuk Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan Muamalat, atau unit usaha syariah yang ada di bawah bank konvensional besar. Yang membuat bank syariah istimewa adalah mereka juga menjalankan fungsi sosial seperti pengelola zakat, infak, dan sedekah. Artinya bank syariah bukan hanya mencari laba, tetapi juga membantu meringankan beban-beban saudara kita yang kurang mampu. Jadi bank syariah itu bukan hanya soal bisnis, tetapi juga pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua itu asuransi syariah. Selanjutnya kita bahas asuransi syariah atau sering disebut juga takaful. Apa bedanya dengan asuransi konvensional? Kalau di asuransi biasa, uang premi menjadi milik perusahaan dan peserta hanya bisa klaim jika terjadi risiko. Sementara di asuransi syariah, uang dari peserta disimpan dalam bentuk dana tabaruk, yaitu dana gotong royong. Jadi setiap peserta saling membantu ketika ada musibah. Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana. Mereka digaji atas dasar pengelolaan dan surplus dari dana tersebut bisa dikembalikan kepada peserta. Ini sangat berbeda dengan sistem asuransi keuangan konvensional yang cenderung profit oriented. Dalam praktiknya, asuransi syariah menggunakan dua akad utama, yaitu tabaruk, kontribusi sukarela untuk tolong menolong, yaitu dan kedua wakalah bil ujroh, perwakilan dengan imbalan jasa pengelolaan. Nah, tujuannya itu satu, memberikan perlindungan finansial secara halal tanpa riba, goror, dan maisir. Bisa untuk kesehatan jiwa, kendaraan, hingga asuransi mikro untuk pelaku usaha kecil. Saat ini, beberapa perusahaan asuransi syariah besar seperti Takaful Indonesia dan asuransi jiwa syariah Bumi Putra sudah berkembang sangat pesat. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan finansial yang sesuai syariah. Nah, yang ketiga itu dasar lembaga dari keuangan syariah. Sekarang kita bicara tentang lembaga keuangan syariah, yaitu institusi keuangan lain selain bank dan asuransi yang juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
Contohnya, itu koperasi syariah, BMT atau Baitul Mal Mu'tamil. Yang ketiga, lembaga pembiayaan syariah. Sehingga pasar modal syariah, tujuan utama lembaga ini adalah menyediakan layanan keuangan yang halal, adil dan bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Salah satu contoh yang paling dekat dengan rakyat adalah BMT. BMT lahir dari komunitas, tumbuh dari bawah, dan berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mengelola dana sosial seperti zakat dan wakaf. Koperasi syariah juga punya model unik, dimiliki dan dikelola oleh anggota sendiri. Setiap anggota itu punya suara yang sama dan pembagian keuntungan didasarkan pada partisipasi usaha, bukan jumlah modal. Ini mencerminkan nilai demokrasi ekonomi dan gotong royong dalam Islam. Dalam operasionalnya, semua lembaga keuangan syariah itu menggunakan akad syariah yang jelas seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli margin, dan qardul hasan, pinjaman tanpa bunga. Dan yang tak kalah penting, mereka juga aktif mengelola dana sosial untuk program pemberdayaan ekonomi, sehingga peran mereka tidak hanya bisnis, tapi juga spiritual dan sosial. Kita sudah tahu apa itu bank syariah, tapi sekarang mari kita lihat apa yang benar-benar membedakan dari bank konvensional. Nah, yang paling utama, bank syariah tidak mengenal bunga, baik dalam simpanan maupun pembiayaan. Alih-alih menggunakan sistem bunga, mereka menggunakan sistem bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah, yang artinya keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dan transparan. Ciri-ciri yang kedua, pembiayaan hanya untuk usaha yang halal. Bank syariah tidak boleh menyalurkan dana untuk bisnis yang haram seperti alkohol, perjudian, ataupun hiburan yang melanggar nilai Islam. Ini adalah prinsip moral yang kuat dan menjadi salah satu alasan mengapa banyak masyarakat muslim memilih bank syariah. Yang ketiga, ada Dewan Pengawas Syariah. Ini adalah tim ulama yang memastikan bahwa semua produk dan layanan bank benar-benar sesuai syariah. Jadi bukan cuma untung atau rugi saja, tetapi juga kehalalan prosesnya. Di bank konvensional ini tidak ada. Yang keempat itu fungsi sosial yang jelas seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Artinya bank syariah tidak hanya menjalankan bisnis tetapi juga turut serta dalam distribusi keadilan ekonomi. Ini adalah nilai tambah yang unik dan sangat relevan di tengah tantangan ketimpangan ekonomi. Dan yang terakhir itu transparansi tinggi dalam setiap akad. Tidak ada klausul tersembunyi, hak dan kewajiban nasabah jelas sejak awal. Ini membuat hubungan antara bank dan nasabah lebih sehat dan saling percaya. Jadi bank syariah itu bukan hanya soal bebas uang, tapi juga prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Yang kedua itu karakteristik utama dari asuransi syariah versus konvensional. Selanjutnya mari kita bahas tentang asuransi syariah atau yang sering disebut dengan takaful. Apa bedanya dengan asuransi yang biasa? Kalau di asuransi konvensional, premi yang kamu bayarkan itu menjadi milik perusahaan, tetapi di asuransi syariah, uang peserta disimpan dalam dana tabaruk atau dana gotong royong yang digunakan untuk membantu sesama peserta jika terjadi musibah. Jadi asuransi syariah ini lebih mirip dengan kelompok tolong-menolong, bukan bisnis semata. Prinsipnya adalah ta'awun atau saling membantu, bukan mencari keuntungan sepihak. Perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana. Mereka digaji atas jasa pengelolaan dan surplus dari dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Beda dengan asuransi konvensional yang seluruh keuntungannya menjadi hak perusahaan. Selain itu juga asuransi syariah juga bebas dari riba, gharar, dan maisir. Setiap produk harus melewati pengawasan Dewan Pengawas. Dengan begitu, peserta bisa tenang karena tahu bahwa dana mereka dikelola secara halal dan transparan. Dan yang tak kalah penting, asuransi syariah punya fungsi sosial, bukan hanya memberikan proteksi finansial, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi peserta melalui program edukasi dan pemberdayaan. Jadi, kalau kamu ingin punya perlindungan finansial yang halal dan berbasis gotong royong, maka asuransi syariah adalah jawabannya. Yang ketiga itu lembaga keuangan syariah. Nah, sekarang kita bahas lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT, KJKS, dan lembaga mikro syariah. Karakteristik pertama, mereka memiliki dua fungsi sekaligus, sosial dan komersial. Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga mengelola dana sosial seperti zakat, wakaf, dan infak. Ini menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional yang fokus pada laba semata.
Yang kedua itu mereka menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, qardul hasan. Nah, fleksibilitas akad ini membuat mereka bisa menyesuaikan layanan dengan kondisi anggota, sehingga lebih inklusif dan personal. Yang ketiga, itu operasional mereka dekat dengan masyarakat, terutama di tingkat desa, pasar, dan komunitas lokal. Hubungan yang dibangun bersifat kekeluargaan dan penuh kepercayaan, sehingga cocok untuk masyarakat yang masih ragu dengan sistem formal. Yang keempat, sistem lembaga keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini memastikan bahwa setiap produk dan transaksi itu benar-benar sesuai syariah. Tanpa ini, maka status syariah mereka bisa dipertanyakan. Dan yang kelima, mereka lebih menitik beratkan pada prinsip keberlanjutan dan keadilan, bukan hanya profit jangka pendek, tapi bagaimana menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dengan membawa manfaat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah menjadi jembatan ekonomi umat yang inklusif dan mandiri, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat pinggiran. Setelah kita membahas sejarah dan konsep dasar yang tadi, sekarang mari kita lihat peran bank syariah dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih kuat dan inklusif. Pertama-tama, bank syariah itu menjadi pilar utama dalam menyediakan layanan keuangan yang halal. Mereka tidak hanya melayani nasabah muslim, tetapi juga siapa saja yang ingin menjalankan transaksi keuangan secara adil dan transparan. Dengan menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bank syariah ini menciptakan hubungan yang sehat antara lembaga dan nasabah. Bukan sekadar penyaluran dana, tetapi kemitraan yang saling menguntungkan. Yang kedua, bank syariah turut aktif dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ini membuat mereka bukan hanya lembaga bisnis, tapi juga agen distribusi keadilan ekonomi. Dana sosial ini digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung program pemberdayaan umat. Yang ketiga itu bank syariah berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah melalui seminar, pelatihan, dan kampanye digital. Mereka membantu masyarakat memahami bahwa ada alternatif sistem keuangan yang tidak hanya legal, tetapi juga moral dan bermakna. Nah, selain itu, bank syariah juga bekerjasama dengan pemerintah dan regulator untuk memperkuat regulasi keuangan syariah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan industri bisa berkembang secara sehat, profesional, dan kompetitif. Dan yang terakhir, bank syariah berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dengan fokus pada investasi sektor real dan prinsip kehati-hatian. Mereka membantu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak spekulatif. Jadi, bank syariah bukan hanya tempat menyimpan uang atau ambil pembiayaan, tetapi juga lembaga pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan bermartabat. Baik, yang kedua itu asuransi syariah. Sekarang kita masuk ke pembicaraan tentang asuransi syariah, bagaimana ia menjadi bagian penting dari sistem perlindungan finansial yang sesuai syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi biasa karena didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan gotong royong atau takaful. Artinya, peserta saling membantu ketika ada musibah melalui dana tabaruk, semacam dana sukarela yang dikumpulkan dengan tujuan proteksi secara bersama. Salah satu keunggulan besar dari asuransi syariah adalah kepatuhan syariah yang ketat diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bahwa masyarakat dapat mengelola dana mereka secara halal dan transparan. Selain itu, asuransi syariah juga menjadi alat investasi yang produktif. Dana yang terkumpul dialokasikan ke proyek-proyek halal seperti properti syariah, pertanian, dan UMKM. Dengan begitu, asuransi syariah bukan hanya soal proteksi, tetapi juga penggerak roda ekonomi umat. Yang tak kalah penting, asuransi syariah ini berperan dalam memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi finansial. Banyak masyarakat muslim yang ragu-ragu berasuransi karena khawatir tentang riba. Asuransi syariah hadir sebagai solusinya. Dengan semua peran ini, asuransi syariah bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan dan memperkokoh fondasi ekonomi umat secara makro maupun mikro. Dan yang ketiga itu lembaga keuangan syariah. Nah, mari kita lanjutkan dengan lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Syariah dan BMT. Institusi yang sangat dekat dengan masyarakat, peran utama mereka adalah menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Pedagang pasar, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lainnya adalah segmen utama mereka. Selain menyediakan akses pembiayaan, mereka juga aktif mengelola dana sosial seperti zakat dan wakaf.
Ini menciptakan dampak ganda, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual dan solidaritas sosial. Di sisi edukasi, lembaga keuangan syariah seringkali menjadi tempat belajar ekonomi Islam bagi masyarakat awam. Mereka tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pelatihan usaha, pendampingan, dan motivasi untuk menjadi mandiri. Dan tak kalah penting, mereka menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi lokal, misalnya dalam program KUR Syariah dan pelatihan kewirausahaan. Kolaborasi ini mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah dari tingkat desa sampai ke hingga nasional. Dan justru karena sifatnya fleksibel dan personal, lembaga keuangan syariah itu mampu menciptakan ekonomi Islami yang dinamis dan mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Setelah kita membahas sejarah serta peran bank syariah, mari kita lihat tantangan nyata yang mereka hadapi hari ini, terutama di era digital seperti sekarang. Yang pertama, tantangan teknologi digital. Bank syariah masih tertinggal dalam hal layanan mobile banking, pembayaran digital, dan aplikasi finansial berbasis syariah. Padahal, generasi muda dan milenial sangat mengandalkan kemudahan transaksi online. Jika tidak cepat beradaptasi, mereka bisa berkalah saing dengan bank konvensional. Yang kedua, itu rendahnya literasi keuangan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa bedanya bank syariah dan konvensional. Banyak yang mengira bank syariah itu hanya untuk orang muslim atau lebih mahal. Padahal prinsipnya itu justru lebih adil dan transparan. Ini menjadi penghambat besar dalam memperluas pasar. Yang ketiga itu kompetisi yang ketat dari bank konvensional. Bank konvensional itu memiliki modal yang besar, produk variatif, dan teknologi yang canggih. Mereka bisa menjangkau pasar lebih luas. Untuk bisa bersaing, bank syariah itu harus terus inovatif dan unggul dalam pelayanan. Yang keempat itu produk yang kurang bervariasi dan inovatif. Banyak produk bank syariah yang masih mengikuti pola lama, mirip dengan bank konvensional. Padahal masyarakat ini butuh solusi baru seperti tabungan pendidikan syariah, investasi mikro, ataupun pembiayaan hijau. Dan yang kelima itu keterbatasan modal, terutama bagi bank syariah skala kecil. Keterbatasan dana menyulitkan mereka untuk melakukan ekspansi, meningkatkan infrastruktur, atau memperluas jaringan. Modal adalah oksigen untuk tumbuh, tanpa itu sulit untuk berkembang. Tapi ingat, semua tantangan ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari upaya transformasi dan peningkatan kualitas. Yang kita lanjut, yang kedua itu asuransi syariah. Selanjutnya, mari kita bicara tentang asuransi syariah. Lembaga penting yang memberikan perlindungan finansial berbasis gotong royong, tetapi juga punya tantangan besar. Yang pertama, itu kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak sekali orang yang masih mengira asuransi syariah itu sama dengan asuransi biasa. Padahal nih, ada perbedaan mendasar. Di sini peserta saling membantu melalui dana tabaruk, bukan sekedar premis mata. Yang kedua, itu produk terbatas dan kurang fleksibel. Saat ini, jenis asuransi syariah masih terbatas pada jiwa dan kesehatan saja. Masyarakat membutuhkan produk yang lebih beragam seperti asuransi mikro, properti syariah, atau asuransi digital yang bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga, itu pilihan instrumen investasi syariah yang terbatas. Asuransi syariah harus berinvestasi dalam proyek yang halal, tetapi jumlah opsi masih sedikit. Ini membuat mereka kesulitan memberikan hasil maksimal kepada masyarakat. Yang keempat, itu pengelolaan dana yang kompleks dan membutuhkan transparansi yang tinggi. Karena menggunakan sistem gotong royong, dana harus dikelola dengan hati-hati dan transparan. Pengawasan internal dan eksternal menjadi sangat penting agar kepercayaan peserta itu tetap terjaga. Nah, yang kelima, itu keterbatasan SDM yang kompeten. Industri ini membutuhkan tenaga kerja yang benar-benar memahami prinsip syariah sekaligus bisnis asuransi. Sayangnya nih, masih sedikit profesional yang punya kedalaman di kedua bidang tersebut. Meski begitu, asuransi syariah punya potensi besar untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem keuangan Islam Indonesia. Hanya saja mereka perlu terus berbenah dan berinovasi. Nah, yang ketiga itu lembaga keuangan syariah. Mari kita lanjutkan. Kita berbicara tentang tantangan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan Koperasi Syariah. Institusi yang dekat dengan rakyat kecil tetapi juga punya pekerjaan rumah yang besar.
Yang pertama, keterbatasan modal dan infrastruktur. Lembaga ini umumnya beroperasi dalam skala kecil sehingga akses permodalan terbatas dan infrastruktur teknologi belum lengkap. Ini membuat mereka sulit bersaing dan memperluas layanan. Yang kedua, itu manajemen dan tata kelola yang belum optimal. Beberapa lembaga masih dijalankan secara tradisional tanpa sistem manajemen modern. Hal ini bisa menyebabkan resiko operasional dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, itu tantangan dalam beradaptasi teknologi. Tidak semua lembaga siap go digital. Padahal, platform digital bisa meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan memberikan layanan yang lebih mudah diakses. Ini adalah peluang besar, tetapi juga tantangan besar. Yang keempat, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat ini belum tahu apa itu BMT, bagaimana cara kerjanya, atau mengapa lebih baik daripada rentenir. Ini membuat adopsi lembaga keuangan syariah lambat. Yang kelima, masalah kepercayaan publik. Karena masih banyak lembaga yang belum terlihat profesional, masyarakat ragu. Lembaga-lembaga ini harus meningkatkan transparansi, menjaga akuntabilitas, dan membangun reputasi yang kuat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, lembaga keuangan syariah tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat jalan bawah. Nah, mereka adalah ujung tombak pemberdayaan ekonomi umat selama mereka mau terus belajar, berubah, dan beradaptasi. Baiklah, setelah kita membahas tentang tantangan yang dihadapi bank syariah, sekarang mari kita lihat solusi konkret yang bisa diterapkan agar mereka semakin kuat dan relevan di masa depan. Yang pertama, transformasi digital. Bank syariah harus memulai mengembangkan layanan mobile banking, pembayaran digital, dan aplikasi perbankan yang mudah digunakan. Tanpa ini, mereka akan kalah cepat dari bank konvensional dalam menjangkau generasi muda yang sudah melek teknologi. Yang kedua, itu edukasi masyarakat. Kita tidak bisa hanya menunggu masyarakat paham sendiri. Bank syariah harus lebih aktif menyosialisasikan prinsip syariah melalui seminar, workshop, atau kampanye digital agar masyarakat tahu bahwa bank syariah itu bukan sekadar bank untuk muslim, tetapi juga sistem keuangan yang adil dan transparan. Yang ketiga, inovasi produk. Produk seperti pembiayaan UMKM, tabungan pendidikan, investasi syariah, dan bahkan asuransi mikro berbasis syariah bisa menjadi daya tarik baru. Jika produknya menarik dan sesuai zaman, maka pasar juga akan ikut berkembang. Nah, yang keempat, kolaborasi dengan fintech syariah. Banyak startup fintech syariah yang punya inovasi canggih dan jaringan yang luas. Dengan bekerja sama, bank syariah bisa memperluas akses dan menjangkau milenial serta Gen Z secara lebih efektif. Yang kelima, itu meningkatkan modal dan ekspansi. Bank syariah butuh dukungan investor, merger strategis, atau kolaborasi dengan lembaga lain untuk memperbesar skala operasional dan bersaing secara profesional dengan bank syariah besar. Jadi, jika tantangan kemarin adalah soal teknologi dan edukasi, maka solusi hari ini adalah tentang digitalisasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas. Baik, masuk ke asuransi syariah. Sekarang mari kita bicara tentang asuransi syariah. Bagaimana mereka bisa bertahan dan tumbuh meski menghadapi banyak tantangan. Yang pertama, sosialisasi intensif. Masih banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana bedanya asuransi syariah dan konvensional. Maka edukasi yang masih sangat penting, bukan hanya soal halal atau haram, tapi juga manfaat nyata dari sistem gotong royong yang mereka tawarkan. Yang kedua, diversifikasi produk. Asuransi syariah itu tidak boleh terpaku pada jiwa dan kesehatan saja. Produk seperti asuransi pendidikan, properti, atau mikro untuk pelaku usaha kecil harus mulai dikembangkan agar bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Yang ketiga, itu pengelolaan dana yang halal dan transparan. Kepercayaan publik sangat bergantung pada bagaimana dana peserta dikelola. Harus ada kejelasan dalam investasi dan penggunaan dana terbaru. Ini juga menjadi nilai tambah kompetitif dibanding asuransi konvensional. Yang keempat, itu peningkatan SDM yang kompeten. Dibutuhkan tenaga kerja yang benar-benar memahami bisnis asuransi sekaligus prinsip syariah. Pelatihan rutin dan sertifikasi syariah menjadi langkah penting dalam membangun industri yang profesional. Yang kelima, itu kemitraan strategis. Asuransi syariah harus membangun jaringan yang lebih luas dengan bank syariah, koperasi syariah, dan organisasi Islam. Dengan begitu, produk mereka bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat yang ingin hidup lebih aman secara finansial dan spiritual. Jadi asuransi syariah bukan hanya soal proteksi, tetapi juga perlindungan yang bermakna berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, mari kita tutup bagian ini dengan strategi untuk lembaga keuangan syariah seperti BMT dan koperasi syariah.
Yang pertama, transformasi digital. Sistem manual sudah saatnya ditinggalkan. Pengembangan aplikasi mobile, sistem kasir online, dan platform pembiayaan digital bisa meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan. Yang kedua, itu manajemen dan tata kelola yang profesional. Lembaga ini harus menjalankan sistem administrasi yang baik, laporan transparansi, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menghindari risiko internal. Ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM, pengurus dan staf harus dilatih secara berkala, baik dalam manajemen maupun prinsip syariah. Semakin profesional SDM-nya, semakin besar pula potensi lembaga untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, itu diversifikasi produk dan layanan. Selain simpan pinjam, mereka bisa menawarkan pembiayaan produk, tabungan pendidikan, atau bahkan layanan investasi syariah. Produk yang variatif membuat mereka lebih menarik bagi nasabah muda dan dinamis. Dan yang kelima, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Program penyuluhan dan pelatihan di tingkat lokal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat lembaga keuangan syariah. Edukasi ini juga bisa menjadi alat membangun kepercayaan publik. Nah, dengan semua strategi ini, lembaga keuangan syariah bisa tetap berjalan inklusif, relevan, dan menjadi tulang punggung ekonomi umat. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mari kita rangkum secara bersama kesimpulan dari video ini, sekaligus membahas saran-saran konkret untuk membahas depan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Nah, kita masuk kepada simpulan. Ekonomi keuangan Islam yang semakin kuat. Penelitian ini telah mengungkap bahwa syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah dan BMT memiliki peran strategis dalam membangun sistem keuangan Islam yang kuat dan inklusif. Bank syariah menjadi pilar makro yang menyediakan layanan keuangan bebas riba. Asuransi syariah memberikan perlindungan finansial berbasis gotong royong atau takaful, dan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan koperasi syariah hadir sebagai ujung tombak pemberdayaan ekonomi umat di tingkat lokal. Dari mulai pembiayaan UMKM, tabungan halal, hingga pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf, mereka semua berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bersama. Tetapi meskipun perkembangannya cukup pesat, masih ada tantangan yang sangat besar, yaitu yang pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua, masih terbatasnya inovasi produk. Yang ketiga, persaingan ketat dengan lembaga konvensional. Dan keempat, tuntutan era digital yang semakin cepat. Jadi pertumbuhan itu ada, tetapi belum maksimal. Sektor ini butuh dorongan bersama agar lebih kuat dan relevan di masa depan. Nah, yang kedua itu saran strategi untuk penguatan sektor keuangan syariah. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita memberikan beberapa saran penting. Yang pertama itu peningkatan literasi keuangan syariah. Yang kedua, inovasi produk keuangan syariah. Yang ketiga, penguatan regulasi dan kebijakan. Yang keempat, itu kolaborasi dan sinergi antar lembaga. Dan yang kelima, pengembangan SDM yang kompeten. Nah, baik teman-teman, menuju sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan, saudara-saudara sekalian, bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah bukan hanya soal bisnis. Mereka adalah bagian dari visi besar ekonomi Islam, yaitu menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan unsur-unsur nilai agama. Dan jika kita ingin sistem ini benar-benar berdampak luas, maka kita semua punya peran. Pemerintah itu membuat kebijakan yang progresif, lembaga keuangan terus inovatif dan profesional, serta kita sebagai masyarakat percaya dan mau mencoba alternatif yang lebih manusiawi. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia lebih sejahtera, bermartabat dengan ekosistem keuangan yang halal, aman, dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan saya hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.